Audio.
Baik, terima kasih Mbak Ria. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali kita bisa ketemu kembali lewat bisikan, bincang singkat akhir pekan. Bisikan adalah ruang ngobrol yang kami hadirkan bersama BEDO, Business and Export Development Organization, untuk berbagi masukan, insight, tren bisnis, dan tips praktis yang bisa membantu teman-teman UMKM untuk terus berkembang. Seperti biasa, kita ngobrol santai karena yang kita bahas ini bukan teori yang tinggi, tapi realita yang tiap hari teman-teman pelaku usaha hadapi. Biasanya, kalau ngomongin bisnis, yang pertama kepikiran adalah pasti mikirin untung, dan itu wajar. Tapi hari ini kita mau ngobrol lebih jauh lagi, gimana caranya tetap untung, tapi juga bertanggung jawab. Sesuai dengan tema kita, bukan sekedar untung, tapi bertanggung jawab, karena sekarang profit, people, dan planet nggak bisa lagi jalan sendiri-sendiri. Harus selalu gandengan, seperti kayak kita dengan pasangan kita. Nah, yang masih single, buruan cari pasangan ya. Oke, dan sore hari ini saya sudah bersama dua narasumber dengan sudut pandang yang berbeda, tapi akan saling melengkapi pastinya. Yang pertama, narasumber kita sore hari ini adalah Dr. Charles Bonar Sirait, SEMM, Founding Chairman Nusantara One, anggota Kadin bidang kerjasama investasi dan pemerintah daerah. Mas Charles sudah bersama kita sore hari ini. Selamat sore, Mas Charles. Selamat sore Mas, saya tampil dulu nih. Oke, baik. Mas Charles, silahkan menyapa teman-teman yang sudah hadir sore hari ini. Silahkan, Ya, Mas. selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman yang bergabung di Bisikan. Saya pikir tadinya awalnya saya mau dibisikin sesuatu, ternyata bisikan itu adalah singkatan ya. Ini Mas Dwiko pinter milih judul acaranya. Jadi kita benar-benar curious apa nih bisikan. Ternyata ini adalah untuk teman-teman UMKM dimanapun yang bisa gabung bersama dengan Bedo dan juga saya tentu senang banget bisa bisa diundang karena pasti kalau berbagi itu menyehatkan ya Mas Dwiko. Kita Betul, hidup betul. untuk diri kita sendiri. Kalaupun ada hal-hal yang pernah kita dapatkan sebagai keuntungan ataupun juga kerugian ataupun masalah, itu memang kita sebagai manusia memang harus sharing. Betul, Jadi betul sekali. thank you so much for inviting me, and hopefully we can continue this in offline session in Bali. Ya, terima kasih Mas Charles. Mas Charles adalah salah satu eh, selebritis yang dari dulu saya sudah ngefans banget dan beberapa kali ketemu dan akhirnya kemarin ngobrol dan akhirnya alhamdulillah beliau itu berkenan untuk saya hadirkan di acara bisikan ini. Tidak bisik-bisik ngurusin tetangga Mas Charles ya, tapi ngurusin bisnis kita sendiri bagaimana cara kita membuat usaha kita lebih keren lagi. Teman-teman siapa yang nggak kenal Charles Bonar Sirait? Tepuk tangan buat Charles Bonar Sirait. Terima kasih Mas Oke, Dwiko. sama-sama. Eh, Narasumber kita yang kedua adalah Dr. M. Windrawan Inanta, Strategic Advisor for Sustainable Development, CECT Sustainability Universitas Trisakti. Dr. Win, silahkan menyapa dahulu teman-teman yang sudah hadir sore hari ini. Silahkan. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama di Bali ini Om Swastiastu ya. Namo Buddhaya, salam Ya. kebajikan. Jadi saya ini di suasana hujan di luar. Saya khawatir internet juga koneksi nggak bagus. Tapi senang sekali sore ini ya, apalagi ketemu Bang Charles. Ternyata saya baru cek kita sudah connect LinkedIn mungkin dari zaman kapan-kapan. Dan kita pernah ketemu, saya nggak tahu acara Kadin atau apa ya. Saya coba mengingat-ingat di mana. Oh, tapi kita sudah connect di LinkedIn.
Bangga sekali gitu dan saya termasuk sebenarnya salah satu supporter Bedo dari awal yang masih namanya Bali Export Development Organization. Itu istri saya kebetulan juga di Bedo sampai Yes. sekarang gitu ya. Jadi senang sekali saya juga sekarang bisa ikut support. Saya ini berasal dari saya pernah kerja di perusahaan sawit gitu ya. Silahkan menyalahkan saya kalau sekarang ada yang banjir, ada yang itu. Perusahaannya bukan kecil, ini perusahaan yang besar gitu. Saya jadi staff So sustainability we dari Pak now we Presiden know how Direct. to who to blame ya. Ya, tapi nanti akan seru. Saya akan sampaikan ini yang mungkin agak apa? Saya belum banyak dengar ada orang yang ngomong seperti yang mau saya sampaikan itu ya, karena sebenarnya sustainability itu tanggung jawab kita semua bukan dari perusahaan yang besar gitu. Nah, dari Ya. perusahaan yang besar itu saya terakhir bekerja sebagai Deputy Director untuk Market Transformation RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, itu satu lembaga yang memegang standar apa, sustainability untuk palm oil ya. Itu Ya. organisasi juga sudah 20 tahun itu, tapi kalau kita lihat ya ini terus terang aja karena saya sekarang sudah jadi pengamat gitu ya. Ya banyak Mm, membernya yang masih nakal gitu ya, ketahuan mm, tanam di hutan dan sebagainya lah gitu. Bahkan mm, mm. apa terlibat dalam kasus DMO minyak sawit itu, terus yang kemarin ada suap gitu ya. Jadi ya Ya. itulah kenyataan hidup di dunia ini. Sehingga sekarang saya apa akan lebih nyaman ngomongnya gitu ya, lebih bisa terbuka sebagai akademisi gitu. Oke, Makasih siap. Mas. Baik, terima kasih Dr. Win atas perkenalannya. Baik teman-teman, kita langsung saja akan ngobrol, saling berbisik dengan mereka, tapi bisikannya sekarang keras ya, keras ya maksud saya bukan bukan bisik-bisik yang hanya pelan-pelan gitu ya. Jadi sesuai dengan tema kita ya sore hari ini kita banyak sekali kita berbicara tentang sustainability, apa sih itu sebetulnya gitu kan. Makanan apa sih ini gitu kan dari singkong kah atau dari apa gitu ya. Jadi kita pengen tahu lebih banyak tentang sustainability itu. Baik. Oke, saya akan langsung ke Mas Charles terlebih dahulu untuk memulai pertanyaannya. Ya, Eh, silakan Mas. Ya, Mas Charles, saya yakin sudah banyak ya teman-teman pengusaha yang teman dari lingkungannya, dari pertemanannya Mas Charles. Nah, dari pengalaman Mas Charles sendiri yang telah bertemu banyak dengan pelaku usaha di berbagai tempat, hal Ya. apa yang sering biasanya diceritakan eh, ke Mas Charles terkait bisnis mereka? Silakan, Mas Charles. Ya, saya rasa dari banyak, terima kasih Mas Dwiko. Saya rasa dari Hmm. banyak pengusaha, kalau ketemu pertama kali ya tentu mereka ingin saling bertukar pikiran ya. Identitas Hmm. pertama diciptakan dan ketemu dengan pengusaha lain yang juga perlu disampaikan. Kan pengusaha nggak mungkin semuanya minta jasa pihak ketiga untuk memperkenalkan diri. Yang harus Betul. diperkenalkan pertama kali ya semua pengusaha memang harus jadi PR yang bagus buat dirinya sendiri. Jadi pasti teman-teman pengusaha kalau ketemu di luar saling memperkenalkan diri, looking for opportunity, bagaimana juga bisa melihat ini calon teman yang baik bukan buat kolaborasi. Jadi saya pikir itu adalah hal-hal yang paling penting untuk dilakukan karena memang siapa lagi pemasar yang paling bagus kalau bukan kita. Kalau di UMKM itu pemimpinnya. Karena pemimpin yang paling paling dilihat untuk bisa menunjukkan identitas dirinya. Lalu berikutnya yang biasanya disampaikan adalah tukar menukar pandangan, ada informasi baru nggak yang misalnya bisa buat mengembangkan bisnis karena rata-rata hampir semua pebisnis pasti ingin mengembangkan, to explore, to expand, membesarkan lagi untuk bisa lebih banyak produknya dikenal banyak orang. Hampir semua pebisnis itu kan tujuannya adalah produktivitas. Nah, kalau Betul. kita produktivitas pasti akan ada perluasan, ada ekspansi, ada keuntungan, ada mitra yang tambah. Semua Hmm. pasti rata-rata itu Mas Win ya. Apa namanya Mas Dwiko yang dibicarakan. Dan berikutnya terakhir biasanya kalau ada masalah. Kalau ada masalah, pebisnis itu lebih nyaman juga bertukar pikiran dengan pebisnis lain. Kira-kira bisa nggak pebisnis yang lain itu memberikan masukan, input, atau jalan keluar?
itu untuk Hmm. masalah-masalahnya. Itu Mas Dwiko yang biasa saya temui. Nah, tadi menarik dari poin pertama di awal-awal tuh Mas Charles menyebutkan bahwa kita sebagai pengusaha kita juga yang harus pandai, harus pinter untuk eh, memarketingkan produk kita gitu kan. Nah, ini mungkin next subject yang nanti kita akan coba sama Mas Charles ya mengkupas tuntas bagaimana kita sebagai kita tidak hanya pintar membuat produk tapi juga kita bisa bagaimana cara menjual produk kita dengan baik. Itu perlu penyampaian yang baik ya. Nah, Mas Charles ini kan ahlinya dalam bagaimana public speaking ya, kita berbicara tentang produk kita itu gimana caranya. Itu salah satu topik yang mungkin suatu saat kita akan bahas lagi. Nah, selebihnya tadi ada bahasan tentang tadi kita kalau ada masalah dan segala macam itu dari yang mungkin kebiasaan dari teman-teman UKM kalau ketemu orang apa sih biasanya dibicarakan gitu. Oke, next, very interesting. Saya lanjut ke Dr. Win. Eh, Mengapa Mas saat ini habis dokter tapi Mas ya jadi Mas dokter gitu. Sorry, habis dokter langsung Mas gitu ya, Mas dokter jadi. Oke, Dr. Win, mengapa saat ini tuh bisnis tidak bisa lagi hanya fokus pada keuntungan saja? Silakan, Dr. Win. Ya, menarik ya. Ini bisnis yang besar atau yang kecil sebenarnya sama saja ya. Ya. Kita nggak bisa hanya fokus ke profit gitu. Karena Hmm, di dunia yang sekarang sudah sangat interconnected begini gitu ya, informasi hmm, dengan cepat eh, bisa tersampaikan ke seluruh penjuru dunia gitu ya. Profit tetap hmm. penting gitu ya. Tapi Ya, eh, ya tanpa profit perusahaan nggak bisa hidup gitu. Yang selalu betul. saya eh, sampaikan itu adalah bahwa di setiap ide inisiatif sustainability itu harus ada roh bisnisnya ya. Harus ada roh bisnisnya. Karena kalau enggak ya nggak bakal bisa jalan. Hmm, Inisiatif hmm. sustainability kalau mau sustainable itu harus ada roh bisnis. Tanpa itu enggak. Tapi kita tentu tidak hanya fokus ke profit ya. Kalau kita lihat risiko bisnis sekarang, yang pertama itu ya, itu orang tidak hanya melihat di laporan keuangan, ya. Nah, perusahaan mengabaikan lingkungan gitu ya, atau mungkin boros energi gitu ya, Hmm, buang limbahnya sembarangan, itu dampaknya bisa jadi nyata gitu, bisa produksi hmm, terganggu, marketnya terbatas gitu ya. hmm, Marketnya hanya ke mungkin market orang yang belum aware terhadap lingkungan, terhadap sosial gitu ya. Dan hmm, hmm. eh, yang kedua kita juga harus melihat manusia gitu. Ya, manusianya ini mau diapain gitu ya, konsumennya permintaannya apa gitu ya. Terus pekerjanya seperti apa gitu. Kita mau ngomong profitnya tinggi tapi pekerjaannya tersiksa kan juga satu ketika jadi masalah gitu. Betul. Kemudian juga sekarang ini nih pasar uang gitu ya, eh, bahkan sekarang kayak bursa efek itu dia meminta di laporan keuangannya itu ada inisiatif-inisiatif sustainability yang masuk gitu ya, green financing gitu ya. Orang sekarang perusahaan kalau mau cari utang gitu ya, si yang memberi utang ini menyarankan requirement yang tidak hanya dia itu ada economic return, tapi harus ada social and environmental return yang Oke, masuk di dalam eh, skema pembiayaan itu. Jadi oke. nggak bisa, kita mau untung sebesar apapun gitu ya. Kemudian kita mau ekspansi tadi Bang Charles sampaikan, bisnis itu butuh expand gitu ya, butuh profit gitu. Nah, salah satunya adalah mungkin mau masuk bursa saham atau mau mencari tambahan loan gitu. Itu Hmm, sekarang syaratnya adalah adanya return di sosial dan environment. Gitu. Kalau saya boleh analogi sederhana gitu ya, hmm. bisnis itu kan seperti mobil, kita mau pergi kemana gitu ya. Nah tujuannya itu adalah profit gitu ya, ekspansi profit gitu ya. Tapi di dalamnya itu ada sopir, ada penumpang itu manusianya, dia mau diapain, pakai safety belt atau enggak gitu ya, sopirnya dibayar layak atau enggak gitu kan. Terus kalau tidak aman bagaimana gitu ya. Nah planet itu mobilnya dan jalan yang mau dilalui. Ya kalau jalan yang mau kita lalui rusak ya nggak nyampe-nyampe kita ke tujuannya.
Nah, saya kira saya stop itu dulu, nanti akan lebih menarik. Oke, oke. Ya, tadi menyambung sih ya kan, Ya, Mas Charles juga kalau ketemu eh, rekan-rekan UMKM atau pengusaha pengen juga ekspansi gitu bisnisnya, ya. pengen di-develop lagi gitu. Jadi dan harus ke arah mana nih sekarang gitu kan. Jadi itu karena dari tahun ke tahun pasti tren bisnisnya juga pasti berubah ya, dan saat ini memang lagi trennya sekarang kita punya tren sustainability nih kebetulan. Oke, back to Mas Charles. Bagaimana menurut Mas Charles tentang pelaku usaha yang masih fokus untuk ini melanjutkan tadi apa yang dibahas dengan oleh Dr. Win ya, bagaimana Mas Charles menurut Mas Charles tentang pelaku usaha yang masih fokus untuk mencari keuntungan. Apakah itu wajar menurut Mas Charles? Saya rasa ya, terima kasih. Saya rasa pengusaha yang berpikir untung itu adalah memang mereka yang belajar ekonomi ya. Mm, mm, Karena di ekonomi, seperti yang saya pelajari, memang kita diajar untuk kalau kita organisasi bisnis, kita harus dapat profit. mm, Kita mm, harus dapat profit karena dari profit itu kita bisa leverage, kita bisa mengembangkan bisnis kita. Tapi nowadays, hari ini, orang sudah mulai bergeser nggak hanya untuk bikin profit. mm. Seperti tadi, karena memang konsepnya Sustainable Development Goals yang saya tekuni adalah people, planet, dan profit. Ya. Jadi profit dari dulu kita dengar, tapi people Mm, dan planet itu baru sekarang. mm. Baru ya 20 tahun terakhir lah. Seperti tadi yang disampaikan Pak Win, Dokter Win, itu juga itu yang harus kita pikirin sekarang. Bagaimana caranya Anda berbisnis bukan hanya untuk diri sendiri, tapi ya intinya adalah Anda nggak boleh di dalam SDGs itu prinsipnya adalah Anda nggak boleh mengeruk sebanyak-banyaknya sumber daya yang ada dari bumi ini lalu Anda hanya konsumsi itu sendiri. That's the principle gitu. No one left behind. So Anda mulai memperhatikan orang lain. Betul tadi yang Pak Win bilang. Berarti kalau Anda naik mobil, Anda dibawakan oleh supir, apakah gajinya sudah minimum UMR? Apakah dia merasa senang, merasa menjadi manusia yang utuh pada saat dia bekerja menjadi driver? Apakah mobilnya juga Anda perhatikan? Apakah lingkungan yang Anda lewati dengan bahan bakar fosil itu juga tidak apa-apa? Nah, ini tanggung jawab kita sebagai pelaku bisnis itu makin banyak. Oleh karena itu, dampaknya adalah pada saat menyusun rancangan anggaran biaya atau business plan yang dahulu tidak pernah dimasukkan komponen untuk memperhatikan orang lain, komponen untuk memperhatikan bumi. Nah, sekarang itu harus dimasukkan. Jadi, apakah harus beruntung? Iya, SDGs menyarankan kita untuk tetap beruntung. Hanya saja keuntungan itu jangan hanya dinikmati sendiri. Keuntungan itu Ya. untuk dibagi untuk orang lain. Oke, menarik sekali. Jadi intinya siapa sih yang punya usaha udah bekerja dari pagi sampai malam atau kadang ada yang bilang kayaknya 24 jam nggak cukup ya gitu kan, 24/7 gitu ya, dan siapa sih yang nggak pengen punya untung ya, tapi ya kembali lagi, kita sekarang ini kalau dulu orang orientasinya lebih banyak ke ke profit, seperti yang tadi sampaikan Mas Charles, bahwa belakangan ini orang sudah atau kita disarankan untuk melihat lagi another two piece ya, people and planet yang kita harus perhatikan juga. Baik, menarik sekali, Dr. Win. Kalau menurut Dr. Win ya, sekarang kan sebetulnya teman-teman dari UMKM ini ya ingin peduli, Dr. Win. Cuman eh, menurut kami atau kita tuh menganggap itu kayak terlalu rumit gitu ya. Jadi banyak UMKM itu pengen peduli tapi rasanya rumit, dan menurut Dr. Win, apa langkah paling sederhana dan realistis untuk memulai? Silakan. Ya, UMKM ini menarik ya. Ya, Jadi UMKM itu kan 96% tenaga kerja Indonesia itu kerja di UMKM. UMKM. Ya, 96%. Nah, tinggi ya, eh, besar banget ya. itu itu besar sekali gitu ya. Kalau dampak tiap UMKM itu kecil, tapi dia 96%,
itu kan jadi besar juga gitu ya. Mm-mm. Dampak ini bisa dampak positif seperti penyerapan tenaga kerja dan juga dampak negatif. Nah, Mm-mm. menariknya begini, sebelum saya jawab Mas Nggih. Viko pertanyaannya ya, apa yang gampang dilakukan ya. Jadi agak uniknya begini, survei yang pernah dilakukan itu oleh UNDP tahun 2021 itu menyatakan sekitar 95% itu eh, menyatakan berminat untuk menerapkan prinsip-prinsip sustainability. Ya, wah oke lah begitu ditanya itu. Mm-mm. Nah, kemudian ada survei susulan itu tahun 2024 kalau saya nggak salah ya. Gitu. Eh, itu oleh UGM ya. 87% belum mengadopsi sustainability ya. 12% sudah mengadopsi tapi belum menyeluruh. Jadi kalau kita boleh sampaikan tadi ya, dua penelitian tadi, Mm-mm. 90% lebih menyatakan berminat terhadap sustainability, tapi yang menerapkan baru sekitar 12%. Nah, itu menentukan strategi apa nih yang mau kita lakukan. Kemudian menjawab, itu akan menjelaskan jawaban saya untuk pertanyaan Mas Dwito tadi kan, itu Mm-mm. kenapa gitu ya terjadi seperti itu dan apa sih sebenarnya yang paling realistis gitu ya, yang bisa dilakukan oleh UMKM gitu. Nah, kita balikin lagi ke definisinya UMKM itu kan kecil, menengah, gitu, bahkan mikro ya kan. Nah, tentu kita harus mulainya dengan inisiatif-inisiatif yang kecil dulu tapi diulangin gitu ya, diulangi, ditambah terus gitu. Nggak bisa tiba-tiba kita melakukan perubahan yang drastis gitu. Besi pun kalau kita langsung patahkan gitu ya, dia patah. Tapi kalau kita bengkokkan pelan-pelan, nah itu kita masih bisa gunakan gitu kan. Nah, contoh yang paling sederhana itu apa itu? Apakah industri kecil itu punya switch lampu yang berdasarkan apa eh, light Lokasi. sensor atau movement sensor, jadi hanya menyala pada orang lewat gitu ya. Oke. Itu itu sustainability dan akan terjadi penghematan itu ya yang paling gampang itu. AC ini perlu atau enggak, dinyalakannya kapan gitu ya. Mengganti ke lampu LED umpamanya gitu. Jadi apa yang yang kita sampaikan itu, yang kita minta itu hal-hal yang akan juga memberikan manfaat bagi UMKM ini. Terjadi penghematan gitu kan. Atau kalau umpamanya kita pengaturan stok gitu ya, yang FIFO itu ya menjadi lebih Mm. rapi. Itu sudah termasuk sustainability loh ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kalau kita mau juga sekarang melihat sampah itu, Mas, itu ya. Sampah Oke. ini kan di mana-mana ya. Di Tangerang Selatan, saya tinggal di BSD itu, waduh, itu kalau lagi beruntung kita anginnya lagi ke arah klaster kita ya, bau sampah Cipecang itu sampai gitu ya. Nah, itu apakah sederhana memilah organik, anorganik, residu gitu. Mm. Terutama Mm-mm. yang organik gitu ya. Organik itu bisa jadi pupuk dan sebagainya gitu. Nah, itu satu hal yang kecil gitu. Orang mungkin malas tidak terlihat gitu ya, karena apa sih impact-nya? Lagi-lagi begini, 96% tenaga kerja itu ada di sektor UMKM gitu kan. Ya. Mm-mm. Nah, kalau setiap satu UMKM itu punya sampah organik 10 kilo gitu ya di satu wilayah, itu kan tinggal kali berapa ribu, mungkin ratusan ribu kalau di Jakarta gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Itu impact-nya itu akan besar. Tapi kita melewatkan, justru kita nggak memperhatikan hal-hal kecil itu, yang kalau dikumpulkan itu jadi besar. Mm. Coba lihat kemarin itu di pasar apa di Tangerang Selatan itu kan menumpuk segitu, Mm-mm. 80% dari sampah itu organik. Nah, Ya. kalau kita setuju bahwa teman-teman yang berdagang di pasar itu kan UMKM juga gitu ya. Mm-mm. Kalau Mm-mm. bisa dengan sederhana memilah, itu sudah sangat luar biasa impact-nya. Mm-mm. Impact-nya apa? Mengurangi emisi gas metan. Karena kalau sampah organik ini terdekomposisi, dia mengeluarkan gas metan. Gas metan itu 20 kali lebih berbahaya, lebih beracun dibandingkan CO dan CO2. Gitu. Itu berapa? Itu bisa dihitung itu, gitu ya. Itu Mm-mm. bisa dihitung berapa ini. Itu dari sisi planet gitu ya.
terus Mm-mm. daur ulang ini dan sebagainya. Yang kecil-kecil begitu gitu ya. Ya. Kemudian juga mungkin ya, perubahan kecil dan diberikan target kecil gitu. Contohnya kalau Bali kan terkenal dengan plastik gitu ya. Mm-mm. Apakah kita mencatat juga? Nah, pencatatan ini perlu juga karena nanti untuk apa kita bisa cerita kan. Kita catat nih, oh tahun kemarin kita masih pakai plastik 100 kilo mamanya gitu ya. Nah, kita punya target nih, nggak mungkin langsung nol kita nggak pakai. Itu menurut saya juga mustahil gitu dan membuat orang stres kan. Tapi berkurang, berkurang berapa? 25% kah? 50% kah? Itu dicatat gitu ya. Sehingga menjadi terakumulasi. Satu ketika nanti nggak kerasa, oh iya ternyata kita sudah 90% ya gitu ya. Nggak Mm-mm. memakai plastik namanya. Jadi satu hal yang kecil dimulai. Nah kalau untuk people kan lebih jelas lagi gitu. Apakah jam kerjanya jelas gitu? Apakah dibayarnya tepat waktu? Ya, apakah mengikuti aturan pemerintah lah yang UMP atau UMR itu ya atau sektoral gitu. Itu diikutin nggak gitu? Itu aja dulu gitu ya. Mm. Kecil gitu terus dilakukan, dicatat. Oh ternyata kita dalam waktu setahun kita sudah banyak berubah nih gitu. Ya. Jadi bukan sehingga tidak menjadi beban gitu ya. Karena selama ini kan yang menjadi masalah itu waduh sustainability itu untuk perusahaan besar kita aja Benar. jualan Ya. ngos-ngosan ini dan sebagainya gitu. Gimana Ya. kita mau ini? Nah, ini juga saya merefer ke hal yang disampaikan Dr. Charles tadi bahwa eh, kita itu lupa memasukkan biaya-biaya environment sosial bahkan kalau bisa bayar eh, karyawan itu ya karena dia punya pekerjaan ya kita bayar sangat rendah gitu ya bahkan di bawah UMR itu yang kalau istilah kerennya itu ya kita itu lupa menginternalisasi eksternalitas. Ya, contoh yang paling gampang nih jualan sabun gitu ya deterjen gitu ya apakah si pembuat deterjen ini memasukkan ongkos lingkungan pada saat dia menjual eh, barangnya, produknya. Gitu ya. Kalau Mm-mm. dia mau jualan barang produknya itu Rp500 gitu ya. Mm-mm. Barangkali kalau dia harus hitung memasukkan eksternalitas yang dihasilkan oleh produk ini bukan hanya pada saat diproduksi, tapi pada saat digunakan dia juga mencemari itu dia hitung gitu ya. Dan perhitungan itu digunakan untuk memitigasi impact-nya dia itu akan berbeda. Mungkin akan naik jadi 100 ya, jadi Rp600 gitu kan. Tapi ada upaya untuk menginternalisasi eksternalitas. Mm. Dampak yang buruk itu dihitung, diserap menjadi cost. Nah, itu yang kadang lupa. Sehingga pada saat ada satu perusahaan dia klaim, oh kita untung 10 triliun tahun ini, ngomongnya gitu ya. Barangkali itu ada eksternalitas di dalam 10 triliun itu. Taruhlah mungkin eksternalitasnya 2 triliun. Yang kalau dia nggak lakukan, nanti jadi bencana dan sebagainya, itu mungkin biayanya jadi 10 triliun. Mm. Bisa Oke. jadi 10 triliun itu sebenarnya bukan keuntungan itu ya. Itu keuntungan sebelum memasukkan eksternalitas. Nah, Mm. jadi kalau balik lagi ke yang UMKM tadi gitu ya, itu mulai yang kecil, sederhana, dicatat perkembangannya gitu ya, target dulu sebulan 30 hari, Ya. target lagi 20, target lagi setahun, apa nih perubahannya di situ? Mm-mm. Jangan Oke. langsung wah, ya kita mau sustainability, langsung begini begitu. Nah, cost gitu ya, pengetahuan itu eh, apa Ya. akan susah gitu. Dan orang kemudian menolak itu. Waduh, susah kita nggak bisa, nggak masuk harganya dan sebagainya. Gitu, Mas Dwiko. Oke, jadi intinya mulai dari yang kecil, Ya, yang penting ada pengulangan ya secara rutin betul. dilakukan, kemudian Ya, kita evaluasi perkembangannya ya, gimana daripada kita pengen melakukan banyak hal tapi nggak continue ya gitu. ya, Sebulan ini dilakukan, besok enggak melakukan betul. hal yang lain gitu. Menambah poin baru boleh, tapi jangan sampai meninggalkan poin-poin yang sudah kita lakukan, begitu ya, Betul Dr. sekali. Ben, ya. Ya, Oke, keren banget. Nah, saya mau lanjut nih ke Mas Charles ya. Em, Kalau tadi kan dari point of view-nya Dr. Win ya, kalau menurut Mas Charles, bagaimana cara paling sederhana untuk melihat apakah
sebuah brand itu benar-benar peduli atau hanya sekedar slogan? Silahkan Mas Charles. Ya, ini yang menarik apa namanya? Ada juga kita lihat ada beberapa istilah ya kalau di industri SDGs hari ini banyak kalau orang PR itu kan bisa yang namanya self claim. Jadi Ya, kita bisa memproklamirkan diri kita sendiri gitu. kayak Tapi yang kayak ini ya Mas apa greenwash ya. ya itu seperti greenwashing ya. Ya, Artinya seolah-olah bisa dibikin seolah-olah eh, apa namanya perusahaan ini pro terhadap lingkungan atau pro terhadap SDGs. Tapi setelah dilihat banget, dia sebetulnya lagi naikin nilai tawar dirinya tuh hmm, supaya kelihatan lebih bagus gitu. Atau mungkin kalau ya yang hari ini marak di industri kita kan kita kenal dengan nama pencitraan. yes, Siapa sih siapa sih yang nggak butuh pencitraan? Memang ilmu pencitraan itu ada kok gitu. Namanya PR. ya, Jadi ya, sebetulnya boleh nggak orang ber-PR? Ya boleh. mm-mm. Boleh nggak perusahaan ber-PR? Boleh. Cuma kalau PR yang terlalu ekstrim memuji diri sendiri, itu yang menurut saya bahasa yang paling gampang yang disebut dengan greenwashing. Jadi akan jauh lebih bagus sebetulnya kalau pihak ketiga yang lebih banyak bicara Ya, tentang kebaikan kita. Tapi yang jadi masalah sekarang di industri PR yang juga bagus, sangat bagus dengan ilmu-ilmu komunikasinya. Nah ternyata pihak ketiga yang tadinya netral ini juga bisa dibayar. hmm, Nah mereka ya, ini ya, yang ya, disebut endorser atau ya, yang disebut dengan influencer. Ya ya, gimana nggak bilang bagus orang namanya dibayar, ya nggak. ya, Tapi apakah seperti itu salah? Sebetulnya enggak juga. Kita minta orang lain ngomong tentang kita. Itu kan dulu namanya testimoni. ya, ya, Kalau saya pengguna jasanya Mas Dwiko, saya selalu beli baju-bajunya Mas Dwiko. Mas Dwiko suatu saat juga akan bilang, boleh nggak Mas Charles saya foto? Boleh izin, boleh nggak Mas Charles ngomong bagus tentang baju saya? Atau nggak usah dipaksa ngomong bagus deh, Mas Charles boleh nggak saya minta testimoninya? Tapi kan susah ya orang bersikap kritis kalau dimintanya begitu. Mungkin ya, saya ya, juga ya. kalau yang wajar itu saya nggak hanya memuji Mas Dwiko, tapi kalau saya diberikan kesempatan, saya juga boleh mengkritik, gitu. Hmm, Kritik nggak selamanya itu jelek kan, gitu. ya, 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 Dwiko bajunya udah bagus, keren, lanjutin perjuangannya. Tapi kayaknya yang bagian menggunakan bahan benang alam ataupun dengan bahan-bahan dari pohon atau dari terinspirasi dari lingkungan hidup kayaknya masih kurang deh. Boleh nggak Mas Dwiko lebih dibanyakin lagi koleksinya yang lebih dekat dengan alam? Itu kan juga cara memuji dan mengkritik yang tidak kasar ya. lebih ke memberikan masukan ya Mas sebetulnya ya. Nah, tapi hari ini kita hampir lihat termasuk di praktek sosial media orang yang memuji. Ya kalau namanya dibayar itu ya namanya bukan memuji, itu memang karena dibayar Ya, ya. gitu dan kita semua tertipu oleh itu. Kita cari referensi orang kan, kita kalau mau cari produk kita tanya rekomendasi orang. Akhirnya profesi yang subur sekarang adalah menjadi rekomendator. Nah, padahal si yang rekomen ini kadang-kadang bisa tuh belum pernah nyobain jasanya Mas Dwiko, belum pernah Hmm, nyobain produknya Mas Dwiko, tapi karena dibayar dia ngomong bagus. Nah, itu hmm. greenwashing menurut saya. Ya, ya, ya. Oke. Jadi Over. Jadi membutuhkan lebih bagus orang ketiga yang memberikan apa namanya cerita tentang produk kita itu seperti apa yang benar-benar menikmati produknya ya kan luar dalam gitu ya. Jadi sudah merasakan kalau toh kita makan keripik ya memang enak keripiknya gitu kan. Seperti saya sering sekali sih Mas Charles mendapatkan produk dari teman-teman UMKM gitu kan, tapi memang saya sengaja harus yang saya sudah rasain dulu gitu ya, baru saya bantu membuat apa review gitu ya. Jadi memang setuju sih, setuju sekali bahwa kalau bisa itu memberikan fakta yang memang benar-benar sesuai gitu ya, jangan jangan karena kita standarnya rate card kita selama rate card kita dibayar segitu ya udah gitu ya. Ya, Oke. ya. Em, Masih terima, tapi kalau boleh tetap kita sebagai endorser harusnya kita mengkurasi dulu. Jadi misalnya kayak ada produk nih mau minta di PR-kan oleh saya makanan.
ya saya juga boleh dong, harus punya hak saya untuk nyobain dulu makannya, food Ya, testing dulu. Habis food testing, saya cocokin antara yang naskah yang diminta untuk saya bicarakan eh, harus linear dengan pengalaman saya atau ya, di ya. menentukan naskah saya sendiri, nggak usah ditentuin. Biar Ya, ya, sesuai ya, saya memakan makanan itu gitu misalnya. ya, ya. Oke, good point, Mas Charles. Oke, teman-teman yang kebetulan hadir di sore hari ini. Oh ya, Mas Charles, kalau Dr. Win mungkin sudah pernah tahu sedikit tentang Bedo dari istri tercinta gitu ya. Kalau Mas Charles mungkin baru tahu tentang Bedo. Jadi di Bedo itu kami ada 3 klaster, Mas. Ada fashion, kebetulan saya yang menjadi PIC-nya. Kemudian ada craft. Lalu juga ada teman-teman yang dari sektor makanan dan minuman. Jadi yang hadir pada sore hari ini adalah teman-teman dari ketiga klaster tersebut. Dan walaupun keberadaan kami di Bali, tapi member juga community kita, kami ada di seluruh Indonesia, Mas Charles. Jadi kami benar-benar ingin memberikan salah satunya bisikan ini memang ingin memberikan apa ya tips, kemudian insight-insight baru kepada teman-teman sehingga tidak ketinggalan begitu. Nah, teman-teman yang sudah hadir sore hari ini, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh ditulis di kolom chat. Nanti kita bisa bisa respon langsung jika waktu memungkinkan. Kemudian selain ditulis di kolom chat juga bisa di raise hand, kemudian nanti saya atau ini langsung muncul ada yang raise hand ini, nanti langsung bisa kita kasih kesempatan. Oke, kebetulan saya langsung spot ada yang raise hand ini teman saya dari Kupu Sutra, Mas Anto. Silahkan Mas Anto. Selamat sore Mas Dwiko. Oke, monggo Mas. Ada yang mau saya tanyakan nih Mas. Oke, Ini monggo. sempat dibahas tentang marketing dan lain sebagainya ya. Ya. Gitu. Sebenarnya kalau kita benar-benar menerapkan sustainable, itu sangat-sangat mahal harganya. Karena di situ ada pemberdayaan, ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Banyak memang faktor di situ, Pak. Nah, sebenarnya yang saya tanyakan, bagaimana sih kita memilih marketing yang pas untuk produk sustainable? Mengingat di Indonesia ini belum begitu memahami apa sih sustainable itu. Banyak UMKM juga banyak juga yang seperti dibahas tadi mengatasnamakan sustainable ini yang bisa menjadi produknya lebih murah daripada yang benar-benar pure sustainable. Untuk mengatasinya gimana nih? Sebenarnya juga banyak yang disampaikan dari beliau berdua tadi itu yang terjadi pada saya sih. Banyak yang pemberdayaan kita banyak yang diatasnamakan mereka-mereka itu, dan kita udah tahu semua sih seperti itu Mas. Dan mereka bisa menjual lebih rendah karena ceritanya mengambil dari kita nih. Nah, sedangkan kita yang memang benar-benar menganut sustainable ini harganya akhirnya makin tinggi. Untuk mencari market yang pas ini gimana sih caranya? Itu aja sih Mas. Makasih Mas Diko. Oke, baik Mas Anto, terima kasih pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaannya adalah how to market the sustainability product ya. Karena memang apalagi kalau kita berbicara tentang sustainability ini kan banyak banyak area ya sebetulnya kita ingin mengangkat dari apanya nih gitu kan. Nah, memang tidak semua barang yang kita punya market tersendiri lah yang untuk produk ini. Nah, mungkin untuk membantu menjawab ini, Dr. Win atau Dr. Charles mungkin ada yang sudah punya jawaban mungkin. Win dulu Iya, mungkin boleh. iya, ya, saya bisa. Jadi begini Pak, siapa tadi? Pak Anto. Pak Anto ya Pak. Baik Pak Anto, terima kasih. Itu memang eh, satu tantangan yang dihadapi UMKM bidang sustainability, orang saling klaim gitu ya, yang ujungnya market. Ada satu hal yang menjadi tren sekarang sebenarnya ya Pak Anto ya, itu sertifikasi. Nah, tadi
Dr. Charles sudah sampaikan bahwa kita nggak bisa klaim diri kita sendiri. Oh ya, saya paling baik gitu ya, saya sudah sustainable dan sebagainya. Ada pihak ketiga gitu. Itu yang skema sertifikasi ya. Sertifikasi itu kan apa, mem- menggunakan verifikasi pihak ketiga, jadi third party verification untuk memverifikasi bahwa ini sudah sustainable menurut standar 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sertifikasi itu salah satu jawaban supaya tidak diklaim orang lain dan sebagainya. Sertifikasi mahal dan susah gitu. Tergantung jenis industri dan karakteristiknya apa, Anto ya. Di beberapa skema itu mereka membedakan standar yang digunakan untuk perusahaan besar dan yang digunakan untuk UMKM. Di sawit berbeda standarnya. Yang UMKM itu jauh lebih mudah ya, smallholders. Di hotel CSTC ya, Global Sustainable Tourism Council itu jauh berbeda. Mereka lagi membuat terlibat di dalamnya gitu ya. Bagaimana hotel yang besar itu berbeda dengan hotel yang kecil. Nah, dengan orang sebenarnya mempunyai eh, sertifikat gitu ya dari manapun gitu, itu menjamin marketnya nggak diserobot gitu ya Pak Anto ya, karena market ini terjamin dia merasa eh, supply mereka itu datang dari supplier yang memang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, bagaimana dengan standar yang dia voluntary? Oh, dia sampaikan saya sudah begini, saya sudah itu memang salah satu kelemahan yang kita gimana ya? Kita tidak bisa menyalahkan satu dan orang lain gitu. Barangkali satu supplier ya itu dia menyuplai ke beberapa perusahaan gitu ya, termasuk perusahaan Pak Anto. Nah, sementara ada perusahaan Pak Anto melakukan kegiatan dengan supplier itu, yang itu diklaim oleh perusahaan lain. Nah, itu memang menjadi satu apa? Menurut saya sih etika saja gitu ya. Apakah orang mau berbisnis dengan etis atau enggak gitu? Apakah untuk mendapatkan market itu dan dia bisa jual lebih murah ya, Pak Anto ya? Itu dia etis atau enggak? Itu memang akhirnya ya case by case gitu yang kalau saya bisa sarankan kegiatan kalau memang itu ya Pak Anto harus segera dokumentasikan dan itu diklaim sebagai kegiatan Pak Anto yang orang lain nggak bisa ngeklaim lagi gitu ya. Dokumentasi itu mungkin ya foto bikin cerita masuk ke web gitu atau mungkin ngundang wartawan gitu ya. Itu PR tuh nanti status yang lebih ini kan. Karena begitu kita masuk ke berita feed itu dokumentasi yang sebenarnya itu. Ini loh tanggal sekian kami sudah melakukan ini. Tiba-tiba Berarti diklaim oleh orang lain. Gitu. kalau diposting di sosial media itu berarti udah bisa juga as a documentation ya, Mas? Saya kira begitu. Nanti yang bagian sosial media lebih ahlinya kan Bang Charles ya. Tapi Oke, bagi oke. saya gitu ya, karena saya sendiri melakukan itu ya. Setiap kali saya melakukan sesuatu yang itu penting gitu ya, untuk dokumentasi saya sendiri, itu saya akan kontak media gitu. Atau saya masukkan LinkedIn gitu. Walaupun LinkedIn saya mungkin terakhir kira-kira 5 bulan yang lalu belum saya update lagi gitu. Tapi ada gitu ya. Jadi pada saat orang mencari nama saya, mau iseng gitu, masukin Windrawan ini siapa sih ini banyak omong ngomong gitu kan. Nah itu langsung muncul gitu. Dan bukan kita sendiri yang menyampaikan itu karena ada media. Oke. Apa itu Pak Anto yang lebih ini ya apa namanya lebih praktikal kalau Bapak tentu tahu bayarnya siapa ya sampaikan bahwa sebenarnya kegiatan ini yang melakukan adalah saya. Saya ada satu supplier pernah saya datangin di Belanda ya, Lilin itu saya nggak sebut namanya gitu. Nah, dia dulunya begitu Pak, tapi kemudian dia minta suppliernya ini certified fair trade. Jadi pada saat dia certified fair trade, itu kan ada ini ya, ada standarnya gitu ya, ada auditnya, kemudian semua didokumentasikan, dan itu dilaporkan ke buyer. Ini loh, kita memang sudah seperti ini, bukan orang lain yang melakukan. Mudah-mudahan membantu Pak Anto. Terima kasih.
Baik, Ya, terima kasih Dr. Win. Mas Charles mau menambahkan mungkin? Ya, eh, saya rasa itu tadi ya, kita mulai mulai jadi gini, bukan hanya karena bisnis kita levelnya UMKM, maka kita nggak perlu PR, kita nggak perlu ngerti tentang intellectual property rights. No, Hmm, bisnis walaupun UMKM, walaupun mulainya dari kecil, itu semua harus mulai sadar dan concern bahwa di bisnis itu ada personal identity, ada product identity, ada corporate identity, ada intellectual property rights, ada paten, yang itu harus dilindungi. ya, Ada juga di zaman seperti sekarang, itu udah kita nggak jualan, tapi ada orang ganggu kita. Kalau itu dibiarin, misalnya ada yang bilang begini, wah saya nggak dapat untung, ada produk saya disenggol orang lain, tapi akhirnya nama produk kita disebut, tapi jadi berdampak jelek. Itu kalau beneran eh, mau lebih strategik, memang harus pakai pihak ketiga, pakai PR gitu. Itu kan harus jadi belanja lagi, pakai pengacara gitu ya. Itu harus keluar kos lagi. Memang repot ini, tapi lebih repot lagi kalau tidak diberesin karena itu akan berdampak pada reputasi gitu. Misalnya ada brand yang terdaftar brand kita, ada itu saya nggak nyebut juga namanya. Waduh, bedanya cuma beda satu vokal doang. Padahal kalau diregister pertama kali di Haki, yang diregister misalnya merek A, tapi merek B ini bikin bikin produk yang namanya beda tipis saja gitu, beda tipis. Tapi yang diakui negara yang A misalnya. Saya rasa kalau nggak disembuhkan atau nggak diklarifikasi itu bisa menimbulkan kerugian. Jadi memang kita di bisnis hari ini tuh ya salah satu industri yang cukup laku itu kalau di menengah ke atas PR firm, PR agency. Tidak ada masalah aja ada orang lain bikin masalah mereka kerja gitu. Karena kalau kalau kita baru bermasalah tuh kalau perusahaan kita bikin kegaduhan. Waktu itu kemarin tuh ada kalau nggak salah perusahaan drone ya di Jakarta malah malah kantornya sendiri tidak aman. Nah, jadi beberapa pegawainya ada yang melari apa loncat escape terus loncat dan yang loncat itu meninggal gitu loh. ya, 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 Itu kan karena kesalahan diri sendiri. Itu ya. karena kesalahan diri sendiri, gedungnya juga nggak diaudit, ya sampai di penjara lah ini kan pemiliknya kan. Kan kita lihat Hmm, beberapa hari lagi itu kan Mas Dwiko lihat lah ya ya, ya, beritanya ya, ya ya, kalau nggak salah di Kemayoran atau di Jakarta Pusat gitu nih. Nah, ya. eh, ini gimana kalau yang kebakaran sebetulnya orang lain tapi kena ke kita? Mm-mm. Jadi dua-duanya tuh keluar uang tuh. Nah, saya setuju tadi yang Pak Dwi bilang, ya kita harus menjaga, makanya bisnis itu tidak mudah, perlu perlu 24 hours, 7 days in a week. Kita melihat bisnis kita diomongin apa sama orang lain di sosial media orang lain, kita dipuji atau di blacklist gitu. Itu semua di luar negeri aja itu sebelum 24 jam kontraknya para manajernya, para direkturnya harus nyelesain masalah kalau ada permasalahan sama sama merek kita. Karena merek itu intangible asset. Mau produk Anda nanti suatu saat hebatnya kayak apapun, kalau udah pernah dijelekin orang Anda nggak ngomong, nggak klarifikasi, itu susah untuk mengembalikan citra positifnya. Itu Baik, Mas. yes. Keren sekali tanggapannya. Mas Santo, nanti kalau memang misalnya penjelasannya masih kurang, boleh ditanyakan kembali ya, Mas Santo ya. iya, Oke, iya. terima kasih Mas Santo. Sembari mungkin Sama-sama. teman-teman juga ada pertanyaan juga boleh ya, nanti bisa disampaikan baik dari kolom chat atau dari raise hand. Baik, di sini sudah ada pertanyaan kedua. Namun RAB. sebelum itu, ya, Jadi ya Mas. itu tadi dalam RAB atau bisnis plan di awal kita menyusun bisnis sudah Mhm. perlu kita sekarang memasukkan komponen sustainability tadi yang dimasuk oleh Dr. Dwi. Lalu juga ada proteksi terhadap merek dan reputasi yang kadang-kadang nggak bisa kita sendiri yang ngomong. Kita harus Ya. menggunakan jasa orang ketiga, Mhm. baik itu endorser ataupun teman. Syukur-syukur ada teman selebriti yang memang baik, tidak perlu bayar misalnya. Nah itu juga boleh gitu loh.
Ya. Kita juga bisa suatu saat misalnya Mas Charles minta tolong dong, aku lagi ada orang yang kelihatannya udah salah nih sama aku. Mas Charles keberatan nggak untuk ngomong bahwa Mas Charles kenal saya nggak pernah melakukan hal seperti itu. Itu perlu Hmm. gitu. Ya. Itu Mas Viko. Jadi komponen biaya PR, komponen biaya perlindungan nama merek, komponen untuk sustainability itu untuk sumbangan kita pada bumi dan juga people itu perlu dimasukin dari awal. Nah, memang saya setuju pada Dokter Dwi tadi. Kalau itu semua komponennya dimasukkan ke harga jual, jadi produknya jadi mahal gitu loh. Hmm. Itulah itulah tantangannya, itulah tantangannya Ya. sekarang. Gimana nih supaya produknya nggak mahal, nanti jadi nggak bersaing, nggak kompetitif. Jadi juga jangan hanya karena sustainable, produknya dinaikin, malah nggak ada penjualan, malah kita nggak bisa bayar operasional untuk karyawan kita. Itu juga salah menurut saya. Oke, baik. Eh, saya lanjut ke Dr. Win lagi. Tadi penjelasan dari Mas Charles cukup menambah lagi ya tadi apa yang disampaikan dan untuk memberikan tambahan jawaban untuk Mas Anto juga. Dan lalu Dr. Win, kalau kita berbicara tentang ini ya, belakangan ini yang terjadi ya, Dr. Win. Seberapa besar hubungan antara alih fungsi hutan, kerusakan lingkungan, dan bencana seperti banjir yang sering terjadi pada saat ini? Silahkan, Dr. Win. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ini pertanyaannya gitu ya. Eh, Eh, biar ya, ada gunanya mengundang Dr. ya, Win ke sini gitu ya. ya tentu ya hubungannya itu sangat kuat gitu ya. Alih Hmm. fungsi hutan, kerusakan lingkungan, kemudian banjir itu sangat kuat karena hutan ini satu infrastruktur alam gitu ya, natural infrastructure gitu, yang mengatur tata air gitu ya. Jadi apa? Meregulasi secara alamiah air itu mau gimana ya? Air ini kan intinya gampang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah gitu ya. Kalau dia nggak ada halangan ya udah dia terus saja dia jalan. Hmm. Tabraknya semua itu gitu. Nah, eh, kita kalau apa bayangkan satu apa ya, kayak daerah aliran sungai gitu ya. Itu kan di sampingnya, di atas, di ini di mata airnya itu ada hutan itu. Itu kan sudah jelas dia menyerap, dia menahan. Jadi dia menahan air permukaan, dia menyerap, menyimpan di situ. Ya kalau dipotong ya airnya pasti lewat. Hmm. Mungkin selama ini, lah ini kok tiba-tiba begini gitu ya. Mungkin selama ini sebenarnya sudah terjadi itu, gitu ya. Tapi karena perubahan iklim yang sangat ekstrim, hujan sekarang tuh ekstrim sekali loh. Hujan sekarang tuh luar biasa ekstrimnya gitu ya. Bahkan saya mungkin mikir ya kalau hujan seperti ini terjadi di Amsterdam atau di Paris, mereka pasti banjir. Itu hampir pasti gitu ya. Hmm. Ingat tahun kemarin ya, yang Dubai itu yang sempat banjir ya, itu Ya, kan ya, berapa ya. milimeter itu dibandingkan hujan kita ya itu 11-12 lah gitu Hmm. ya. Sudah kita mengalami cuaca ekstrim karena perubahan iklim gitu ya. Kemudian hutannya rusak. Hmm. Hutan rusak tidak dibalikin lagi gitu. Yang jadi apa yang jadi kambing hitam kan, wah ini hutan rusak jadi sawit gitu. Nah, kalau sawit ini lebih susah lagi dia. Sawit ini pada saat musim hujan dituduh menyebabkan banjir, kebunnya nanti kalau lagi kering, wah sawit ini kan menyerap banyak air, ini air yang harusnya ke sini kering gitu. Nah, jadi salah, semua itu salah. Tapi apakah benar demikian? Ya, sebenarnya kalau dari sisi pemerintah sudah diatur nih, ini yang hutan, ini yang enggak, ini yang boleh dibuka, ini yang enggak. Ya, karena keserakahan manusia sendiri gitu yang kita melewati batas-batas itu gitu. Tapi yang Oke. jelas memang apa apalah tumpang tindih pengaturan gitu ya. Ya, ya. Eh, di saat yang sama kita sendiri sebenarnya kita tuh punya punya andil dalam kerusakan semua itu, Mas Dwi. Hmm, 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 Ya, hmm. mau tahu nggak apa kesalahan kita? Gitu ya. Apa itu, Mas? Apakah kita mengkonsumsi eh, kayu umpamanya gitu ya? Itu kita melihat kayu yang tersertifikasi, yang dia nggak Hmm. ilegal. Ada nggak kita pernah mikir itu?
Minyak goreng lah, apakah kita mencari minyak goreng yang dia ditanam di kebun yang memang benar gitu ya? Enggak, itu loh. Itu kita berkontribusi itu. Jadi mereka begini aja laku, ngapain Ya. kita susah-susah? Gitu ya. Apalagi market Indonesia. Celakanya lagi gitu ya, celakanya lagi skema-skema sertifikasi sustainability itu, saya boleh bilang 90% lah kalau nggak 100%, itu dari luar Indonesia. Hampir tidak ada yang dari Indonesia. Taruh dari luar ada, kemudian diadopsi di Indonesia, itu banyak. Ya. Tapi kalau yang dari Indonesia sendiri tiba-tiba sadar kita, oh ya kita harus sustainable, kita minyak sawitnya harus yang dari kebun yang benar, atau kayu dari ini, atau kopi, atau apapun itu ya. Enggak. Mm-mm. Jadi kita punya kontribusi. Kenapa? Karena kita nyari barang yang murah Murah. Oke. gitu. Yap, Sehingga yap. sustainability itu konotasikan sebagai barang yang mahal, yang itu belum tentu. Mm-mm. Kalau sekarang dari harga 10.000 kemudian naik Rp500, sebenarnya dia nggak mahal. Kalau 10.000 jadi 20.000 baru mahal gitu ya. Tapi Yes. kalau naik itu 5%, 10%, itu harusnya pasar masih bisa mengabsorb Ya, ya, biaya untuk menginternalisasi eksternalitas. ya. Nah, balik lagi kalau pertanyaannya alih fungsi hutan dan sebagainya banjir, ya itu pasti banyak korelasinya. Yang Hmm. lebih berbahaya lagi dari banjir adalah biodiversity. Hmm. Hilangnya biodiversity. Ya kan kita nggak tahu di antara banjir itu orang utan berapa yang jadi korban. Ya, orang utan nggak Ya, punya ya. KTP kan? Itu ya, ada ini kan Iya, iya, iya. beruang atau apa itu. Itu Kemarin sampai ada gajah juga kan yang sampai, nah aduh, kasihan gajah banget. gajah itu gimana? Apakah satu gajah sama dengan 3 nyawa manusia karena dia lebih gede gitu kan? Atau mau gimana gitu loh? Itu Iya, yang tidak tidak terpikirkan. Balik betul, lagi, betul. selama masa itu kita semua punya kontribusi. Ya, Ya, ya. kita semua itu harus kita semua Hmm. merasa bertanggung jawab terhadap eh, bencana itulah karena pengelolaan lahan atau hutan yang tidak sustainable. Gitu Mas Dwi. Ya, baik, Dr. Win. Nah, kalau menurut Mas Charles ya, menyambung tadi yang disampaikan oleh Dr. Win, kalau dari sudut pandangnya Mas Charles, bagaimana menurut Mas Charles, apakah ini hanya kebetulan atau ada kaitannya dengan cara kita membangun dan berusaha? Silahkan, Mas. Yang mana ini Mas? Yang kebetulan itu boleh dijelaskan lagi yang dimaksud kebetulan Ya, gimana? jadi gini, tadi kan kalau kita berbicara tentang dari Dr. Win tadi kan yang masalah alih fungsi hutan, kemudian kan jadi dengan adanya banyak bencana dan segala macam gitu kan. Nah, tadi kan ini kan kita lebih ke habitnya kita membangun usaha kita nih gitu kan. Apakah ada kaitannya juga nih cara kita kalau tadi kan Dr. Win bilang bahwa yang berpartisipasi di sini juga adalah kok kita sebagai konsumen gitu karena kita juga apa namanya kita cenderung mencari produk itu yang murah gitu Mas akhirnya ya kan. Jadi kita mengesampingkan asal-usul dari produk itu sendiri gitu. Apakah ini merusak lingkungan seperti yang tadi misalnya ada kerusakan hutan, alih fungsi hutan dan segala macam gitu. Nah, kalau menurut Mas Charles itu apakah kita juga mestinya ketika kita ingin membangun dan merintis usaha itu apakah kita mestinya juga memikirkan dahulu nih dampak-dampak itu sehingga kita tidak tidak mengakibatkan hal-hal yang kayak kebanjiran dan segala macam seperti itu. Ya. Saya rasa pertanyaannya saya makin tangkap ini kenapa orang sulit berubah. Ya karena SDGs ini menurut saya bukan hanya soal cara yang disarankan ataupun item-item harus dilakukan ini atau seperti cuma merubah kalau di industri fashion tuh kayak apakah ini cuma makeup ya? Oh jangan pakai makeup yang ada shadow-nya ini kita harus pakai yang begini gitu. Saya rasa ini enggak. Hmm, Kelihatannya iya taktikal atau teknikalnya begitu, tapi secara keseluruhan ini kan
fundamental, ini ideologi. Jadi yang lagi dijual ini yang namanya SDGs harus inilah, harus ESG lah, harus jangan greenwashing lah. Ini sebetulnya lagi jualan ideologi sih, gitu loh. Lagi jualan konsep berpikir, lagi jualan mindset, lagi jualan budaya. Memang ini yang dijual dari ini kan lahirnya bukan dari Indonesia, ini kan lahirnya dari negara Barat. Yang juga beberapa orang di Asia atau para pengusaha di Asia juga mengkritik balik yang membuat SDGs. Jenengan bilang sekarang di SDGs supaya nggak climate change, supaya lingkungan hidup, jenengan bilang jangan tebang hutan. Lah jenengan sendiri dulu pada saat awal-awal jenengan juga ikut potong hutan jenengan. Sekarang begitu udah hutan di sana habis, baru nyarinya dari Indonesia atau nyari dari Asia. Nah sekarang kami nebang hutan juga Anda salahin. Jadi memang kita juga manut sama mereka karena mereka kan bangsa yang lebih maju, kita kan berkembang. Jadi kita pasti ada nyonteknya juga kan dari mereka. Tapi again, ya sudah itu salah. Nah, jadi memang belum ada, ini soal konsep budaya. Ini budaya, jadi budaya kita memang belum seperti itu. Culture kita sulit culture kita menerima budaya harus pro dengan sustainability, itu sulit. Karena belum menjadi budaya kita. Nah sekarang kalaupun sekarang harus berubah, paling sulit itu merubah budaya gitu. Nah ya sekarang PR kita lah semuanya untuk mulai memasukkan budaya berkelanjutan di dalam bisnis kita. Kalaupun nggak berhasil banget di generasi kita, ini yang udah paling marah itu adalah generasi yang di bawah kita. Jadi yang kemarin tuh yang demo 17.8 itu kan rata-rata Gen Z. Gen Z itu kesadaran tentang sustainability-nya paling tinggi. Nah ini menjawab tadi Mas Dwi, gimana caranya nih kok akhirnya aku jadi kemahalan produkku. Nah ini nggak berlaku untuk kalau kita menjual produk ke Gen Z, karena Gen Z itu paling sadar soal sustainability ini, mereka yang awareness sustainability-nya paling tinggi. Jadi kalau beli celana jeans, beli sepatu, beli produk apapun ditambahin sustainability cost, dia nggak marah. Tapi yang resisten terhadap harga yang terlalu mahal akibat kita menambahkan komponen sustainability itu umumnya generasi saya, Gen X, lalu generasi baby boomer. Nah, kalau generasi mature beberapa ya juga udah ada yang almarhum ya. Tapi ya kita dua generasi ini paling keberatan. Generasi milenial sedikit keberatan, tapi paling bisa menerima Gen Z. Nah, kalau Bapak Ibu di UMKM punya banyak produk yang arahnya ke Gen Z ini intelektual, terbuka terhadap pendidikan, kritis, mereka tidak hidup lagi dari buku, mereka banyak literasi digital, mereka banyak nonton podcast yang kritis, mereka itu sangat bisa menerima sebuah harga produk yang ditambahkan sustainability cost. Wow, oke. Ini saya baru tahu nih. Ya, ini pakai logik aja, saya pakai common sense. Saya belum cari kebenarannya, tapi saya mulai menggunakan, yang protes kemarin itu kan Gen Z, yang turun demo ke jalan. Itu kan demonya dianggap juga lebih modern. Kalau orang lain kan zaman-zaman kita dulu kan bakar ban, bangunan. Anak-anak sekarang kan enggak bikin konten yang menarik gitu, mengkritik pemerintah tetapi dengan cara yang kritis, penggunaan public speaking, penggunaan fakta, penggunaan visual identity. Itu kan bikin 17.8 terus stand upping itu kan nggak banyak orang bisa punya pemahaman seperti itu. Ya, benar-benar. Nah, sebelum saya ngasih kesempatan ke Mas Andri nih yang saya lihat sudah angkat tangan, raise hand. Nah, Mas Charles di sini sebagai seorang public figure, menurut Mas Charles, sejauh apa peran seseorang seperti Mas Charles sebagai public figure ini dalam mendorong bisnis yang lebih bertanggung jawab? Ya, sama saya rasa public figure atau bukan, hanya saja public figure itu dilihat orang. Tapi sebetulnya seorang public figure itu juga sama kok seperti manusia biasa. Kalau manusia biasa sekarang sudah diminta untuk memperhatikan people, profit, dan planet, atau people, planet, dan profit, ya sama. Selebriti itu harusnya bisa memberikan contoh, bisa memberikan role model. Kalaupun belum bisa nyumbang dari bisnisnya, mbok
Mbok ya tadi ikut acara seperti ini, ikut ngomong. Kalau ada Hmm. kampanye tentang sustainability, Mbok ya ikut. Kalau Instagramnya atau sosial medianya diminta tolong oleh teman-teman yang UMKM yang pro sustainability, Mbok ya jangan hitung-hitungan ya. Ya kan Mhm. kita sebagai sebagai selebriti sekarang punya fungsi jadi media. Ya, Misalnya betul. ada teman-teman UMKM nanti bisa kirim produknya ke Mas Dwiko, Mas Dwiko yang kirim ke saya, Mas Charles boleh minta tolong di review nggak? Tapi aku juga mau declare ya ke Mas Charles bahwa produk ini bukan hanya minta dibantu dipromosikan di Instagram atau sosial media Mas Charles, tapi aku juga sudah melakukan hal-hal yang terkait sustainability, menanam pohon, ikut memerangi polusi, aku juga memperhatikan orang, aku juga menyediakan lapangan pekerjaan, semua yang ada di SDGs aku kerjain. Itu sebaiknya mulai cari pihak ketiga yang kayak saya untuk bicara baik dan mempromosikan apa yang sudah Mas dan Mbak lakukan. Karena nggak bisa berlian itu jual dirinya sendiri. Berlian perlu ditolong orang lain untuk mengatakan dirinya berlian. Mantap. Tepuk tangan, keren banget, keren banget. Mudah-mudahan semakin banyak orang-orang seperti Mas Charles ini yang sebetulnya bisa membantu kita para UMKM yang kadang-kadang kita memang membutuhkan bantuan juga ya. Ya, Eh, ya. dari seorang public figure yang memang secara secara ibaratnya gini nongol aja di Instagram itu udah banyak yang like dan kalau kita kan perlu usaha yang ngos-ngosan untuk bisa seperti itu. Ya, Oke, kirim terima aja kasih. Ya. nanti apa yang perlu saya sampaikan, nanti Mas Dwiko yang tampung, nanti saya akan bantu mereview dan saya akan bikinkan videonya. Silahkan video itu nanti saya kirim lagi ke Mas Dwiko, ditayangkan di Instagram Bapak Ibu, nggak usah bayar. Wah, keren banget. Terima kasih banyak Mas Charles yang sudah bisa menambah semangat nih dari teman-teman untuk teman-teman. Baik, seperti yang tadi saya bilang, Mas Andri, saya buka kesempatan untuk Mas Andri untuk menyampaikan mau curhat atau mau apa nih Mas Andri? Silakan Mas Andri. Terima kasih Mas Riki. Selamat Ya, sore Pak Win. Selamat sore Bang Charles. Selamat sore Mas Andri. Sore, sore, sore. Salam kenal, saya Andri, salah satu UMKM binaan Bedo. Kenal dengan Bedo itu langsung dikenalkan dengan ekspor. Jadi produk saya keripik pisang Pak, Bang Charles. Ya, Di sini saya mau bercerita kalau sustainable eh, itu justru menguntungkan perusahaan oh, gitu. Contohnya teman-teman yang ternak ayam, ternak kambing itu kotorannya bisa untuk gaji karyawannya. Jadi kalau ada yang membuat produknya menjadi lebih mahal gara-gara proses sustainable. itu, ya itu menurut saya dia tidak fair gitu loh. Tidak fair kalau itu mahal karena justru lebih menguntungkan gitu. Kalau mau menerapkan. Ambil contoh produk saya sendiri, ketika saya mengajukan ke BRIN ya untuk pengolahan limbah kulit pisang saya, ternyata limbah kulit pisang itu bisa dijadikan kecap dan harganya lebih mahal tuh dari keripik saya kalau memang itu nanti berhasil keluar dari uji cobanya gitu karena tidak mengandung gluten, tidak mengandung pemanis buatan gitu. Bahkan tidak pakai gula aja dia kecapnya sudah manis gitu. Nah, yang mau saya sampaikan di sini sekarang saat ini kan kami sedang proses LOI ke Jepang dan Malaysia. Saya ini bingung mereka tuh nggak minta gitu loh, Bang Charles dan Pak Win nggak minta sertifikasi sustainable prosesnya gitu loh, atau sertifikasi pengolahan limbah atau apa itu tidak mereka tidak bertanya sertifikasinya, tapi justru yang bertanya itu dari lokal. Ada oknum-oknum tertentu yang justru
mereka yang cerewet gitu loh. Cerewet dalam arti mencari-cari kesalahan, ini UMKM bisa jadi masalah kalau tidak menerapkan IPAL, tidak ada K3-nya di bidang produksi. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana cara kami gitu, mungkin dari pengalaman Bang Charles dan Pak Win, kami UMKM bisa menghindari hal-hal yang seperti itu gitu. Walaupun kami sudah menerapkan pengolahan limbah, terus dari bahan baku kita sudah mencoba yang organik, karena ada petani kopi organik, kita bisa ambil pisang organik dari mereka gitu. Hanya di lapangan itu yang terjadi pada kami. Cara untuk menghindarkan potensi masalah yang justru dari lokal gitu. Agak meleset nih Bang, Pak Win agak meleset karena level kami baru memberdayakan ibu-ibu di lingkungan RT kami aja. Tapi alhamdulillah kami juga binaan Bank Indonesia dapat kesempatan untuk ekspor ke Jepang dan Malaysia. Terima kasih Bang. Terima kasih Pak Win. Terima Oke, kasih Mas Dwi. makasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Andri. Jadi tadi lebih ke sharing juga ya sebetulnya ketika market internasional nggak minta tapi malah banyak yang mempertanyakan itu yang untuk misalnya teman-teman sekitar atau oknum-oknum ya kan. Nah, intinya begini Mas, tanggapan saya mungkin adalah untuk nanti kalau masih ada waktu ini karena waktunya sudah mepet sekali. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang dalam list saya yang masih belum kita sampaikan kepada kedua narasumber kita sore hari ini. Jadi kalau menurut saya, kalau kita agar kita siap kapanpun ketika ada oknum pun kita bisa menjawab ya kalau memang yang luar nggak nanya, tapi orang-orang yang di dalam nanya. Nah, itu dia. Makanya menurut saya kalau kita bisa, nggak apa-apa. Kan lebih baik kita siap, sedia, dan sudah melakukan itu. Sehingga ketika ada kebutuhan dan ditanya itu tinggal jawab aja, hei aku sudah melakukan itu gitu. Jadi menurut saya tidak ada ruginya ketika kita mempersiapkan diri kita di arah yang seperti itu menurut saya. Baik, Mas Andri, mungkin itu yang bisa saya bantu menanggapi karena waktunya sudah mepet. Nanti kalau misalnya Mas Andri juga ada pertanyaan lanjutan yang masih belum terjawab, boleh menghubungi saya atau Mbak Ria. Nanti saya bisa akan menyampaikan ke Dr. Win juga ke Mas Charles. Baik, di sini saya ada waktu beberapa menit untuk sedikit memberikan kesempatan kepada Mas Charles juga Dr. Win untuk memberikan apa namanya kata-kata penutup ya menurut saya tentang obrolan kita sore hari ini. Pesan sederhana deh untuk teman-teman UMKM dari Mas Charles itu dari Mas Charles ya. Pesan sederhana untuk teman-teman UMKM yang lagi berjuang saat ini. Kira-kira apa, Mas? Silakan. Terkait dengan apa yang kita diskusikan barusan. Ya, saya rasa pada dasarnya mau ada sustainable atau tidak, usaha sebagai entrepreneur itu memang erat kaitannya dengan pejuang. Jadi ketika memilih profesi sebagai entrepreneur, udah tahu tuh bahwa jumlah kita tuh cuman 2,5% atau 5% dari jumlah seluruh profesi di dunia ini. Kebanyakan kan di negara kita ini juga semuanya maunya jadi ASN, mau jadi pegawai negeri sipil karena enak digaji. Nah, sementara kan kalau entrepreneur nyari modal lah, bikin nama lah, pergi ke bank lah, cari kolateral lah, banyak banget gitu loh tekanannya. Tapi ya biasanya yang sedikit itu yang jadi bintang. Yang sedikit itu yang jadi bintang. Karena pressure-nya tiap hari kita di-pressure oleh tekanan keadaan kan. Kalau kita jadi pegawai nggak salah juga di kantor yang pegawai yang bersinar ya juga harus pontang-panting banting tulang juga seperti kita kalau dia mau bersinar. Tapi ya kesempatan untuk bisa bersinar lebih leluasa sebetulnya di usaha sendiri ya. Karena Anda ya tadi bisa menyediakan lapangan pekerjaan buat orang lain, bisa membahagiakan diri, bisa ini juga dianggap jadi ibadah.
bisa populer juga kalau produknya bagus, gitu kan? Ya, Iya, ya udah. Apalagi sekarang hari ini tuh dihadirkan sosial media tuh untuk nolong kita. Coba ya, kebayang nih kalau media apa-apa juga masih bayar, berat banget tuh jadi pengusaha. Jadi sekarang ya inilah dimanfaatkanlah itu sosial medianya, dimanfaatkanlah itu ilmu personal brandingnya, ya, di ya hire lah karyawan yang ngerti itu gitu. Atau sekarang nggak harus hire karyawan tetap kok untuk branding. Itu banyak kan perusahaan UMKM juga bergerak di bidang PR. Jadi betul. mereka coba aja dulu gitu loh. Itu mereka mereka untuk yang UMKM nawarin kok nggak mahal. Tapi kalau nanti misalnya berhasil, mungkin mereka juga minta ada bagi hasilnya gitu kan. Ya, Itu bisa. Jadi Instagram udah ada yang ngelola, seminggu juga udah nanti mau naik apa kontennya udah dibikinin, foto juga nggak perlu ke foto studio yang bagus banget karena sekarang iya ada loh, benar. ya nggak. Ya, Jadi kata kuncinya hari ini orang yang akan menang dalam persaingan adalah orang kreatif. Dan entrepreneur tuh dekat dengan kreatif. Jadi kalau nggak bisa kreatif ya jangan jadi entrepreneur. ya. Itu sih Mas. Keren banget, setuju sekali Mas Charles. Apa yang tadi udah disampaikan relate banget. Nah, kalau dari Dr. Win apa ya kira-kira pesan singkat untuk teman-teman UMKM? Silakan. Ya, jangan takut memulai hal-hal yang menuju ke sustainability. Start small, tapi punya impact. That's it. Contoh barusan ada, ya, kulit pisang. Ya, siapa kita bisa tahu kulit pisang jadi kecap gitu ya? Ya, Ya, Oh ya, reduce, reuse, recycle. Ya, ya. baik lagi kulit pisang. Bahan organik itu, saya tahun lalu bulan April atau Mei ke Jepang gitu ya. Mereka itu sekarang mencari biomasa, biomasa itu barang organik kan. Itu bisa dijadikan sampai bahan bakar pesawat. Hmm, Bioaftur namanya. Itu mulai dari apa jerami gitu ya, kulit padi dan sebagainya. Kalau kemudian dia kayak apa eh, ya buat bahan bakar untuk bos apa dan sebagainya gitu ya. hmm. Nah, coba lihat yang kecil-kecil begitu, yang sebenarnya kalau dikumpulkan itu menjadi sangat besar. Gitu ya. Dan di dalam bisnis sekarang, ini saya justru sharing pendapat salah satu mungkin peserta Bedo juga, yang jelas dia pernah jadi binaan istri saya gitu ya. Tapi saya nggak tahu Bedo atau program yang lain gitu ya. Beliau ini menyampaikan ke saya, Pak, sekarang itu ya kita tidak bisa main kualitas saja. Sekarang itu mainnya tuh sustainability dan sertifikasi. Jadi untuk mempersiapkan sertifikasi dan audit, mereka itu mengalokasikan dari biaya promosi. Nah, ini berhubungan dengan Bang Charles ya, bahwa promosi itu tidak harus, oh ya kita begini begitu, enggak. Promosi itu dilakukan kan tadi pihak ketiga supaya enggak apa namanya konflik of interest gitu ya. Tapi kan promosi ini harus ada isinya. Promosi yang berisi sustainability. Jadi ada switch sekarang gitu ya. Berdasarkan apa, saya ngobrol dengan teman tadi gitu ya, yang dia sudah ekspor ke mana-mana gitu. Hmm. Itu mereka mengalokasikan dana untuk sustainability, untuk audit, untuk sertifikasi itu sebagai dana promosi. Jadi start small, impactful. Yes, keren. Saya setuju banget. Nggak perlu yang muluk-muluk dulu gitu kan. Apapun yang terjangkau oleh jari jemari kita, let's do that and continuously doing it ya, Dr. Win ya. Ya, betul. Start small but impactful gitu. Ya. Baik, memang ini obrolan kita ternyata lebih menarik dari yang tadinya saya planningkan gitu. Ternyata ini keren banget untuk dan ini baru separuh pertanyaan saya yang saya sampaikan dan ternyata memang luar biasa keren banget. Dan teman-teman udah juga ngobrol di chat, waktunya kurang Mas Dwiko dari Gemi 0418 ya, mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa lanjutkan obrolan ini. Mudah-mudahan Dr. Win juga Dr. Charles
waktunya ada lagi suatu saat nanti mungkin kita akan lanjutkan kembali dengan mungkin tambahan-tambahan atau poin-poin tambahan. Tetapi karena memang kebetulan Mas Charles juga udah ada kegiatan berikutnya, jadi dengan sangat saya sayangkan kita tidak bisa terlalu lama juga karena memang kita juga biasanya antara 1 sampai 1,5 jam di acara bisikan dan memang obrolan kita hari ini sangat-sangat karena memang ini masih masih hangat-hangatnya, jadi banyak sekali yang pengen tahu lebih banyak tentang what sustainability is gitu kan dan tadi sudah mulai kita kupas sedikit. Baik, terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita, Dr. Win dan Mas Charles. Terima kasih banyak, Mas. Waktunya yang luar biasa. Kemudian sebagai seorang public figure, dan idola kita semuanya sudah berkenan hadir untuk memberikan masukan-masukan yang luar biasa. Kemudian juga Dr. Win yang sudah berkenan untuk hadir dan memberikan tadi luar biasa sekali ilmunya, akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Kemudian juga teman-teman semuanya sudah hadir di sini. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi bermanfaat untuk kemajuan bisnis kita. Ingat, let's start with something small, tapi memberikan impact yang bagus. Dan dari sisi Mas Charles, kita harus pintar ya untuk kita jangan greenwashing, tapi biarkan orang yang berbicara tentang kita. Pencitraan boleh, tapi yang baik-baik saja, ya kan natural tapi ada benar-benar bukti ya Mas Charles ya. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat dan orang itu memang mendapatkan experience yang benar sehingga orang itu bisa menyampaikan gitu. Jadi jangan sampai kita tanpa merasakan udah bilang bahwa keripik pisangnya Mas Andri ini enak gitu. Dari mana gitu kan? Oh, karena ada red card yang sudah berbicara. Nah, kalau bisa sekarang tidak boleh sebatas itu ya, tapi lebih ada apa tadi namanya ada bukti untuk bisa kita declare apapun yang kita sampaikan itu. Baik, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman Bedo yang sudah support acara sore hari ini. Mungkin Mbak Ria boleh kita foto bersama dulu. Teman-teman boleh dihidupkan kameranya biar kapan lagi kita satu frame dengan Mas Charles Bonar Sirait juga dengan Dr. Win. Silahkan di-on-kan kameranya, kita foto bersama biar ada kenang-kenangan untuk diposting di sosial media kita. Bukan greenwash, tapi kenyataan kita udah satu frame bersama mereka berdua. Silakan Mbak Ria. Ya, Bapak Ibu saya pandu dari sini. Eh, Oke, ada lagi yang mau hidupkan kamera? Ya, Mbak Rianya sendiri nggak kelihatan. Cuman Iya, bilang Pak. begitu. Ini laptopnya lagi Iya, nggak bisa hidup kameranya, Pak. gimana ini? Oke, saya mulai ya. 1, 2, masih ada. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi, boleh gaya bebas. Oke, 1, 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Oke, terima kasih Mbak Ria dan sekali lagi kepada kedua narasumber kami hari ini, Dr. Win dan Mas Charles, terima kasih. Teman-teman sehat selalu, sukses dan semangat terus dalam berkarya dan berjuang. Kita ketemu lagi di bisikan mendatang dengan tema dan topik yang berbeda. Terima kasih, selamat sore. Makasih Wassalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, makasih. Terima kasih, Mas. Selamat sore. Terima kasih Pak.